Ya, pemirsa, tiba di rumah duka, Ibu Alvaro yang bekerja di Malaysia tak kuasa menahan tangis mengetahui anaknya tewas dianiaya suaminya yang juga ayah tiri Alvaro. Polisi kini fokus berikan trauma healing pada keluarga Alvaro. Enggak sama sekali. Belum bisa banyak jawab. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho pecah di rumah duka yang berlokasi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Arum tiba di rumah duka sekitar pukul 9 malam didampingi Kapolsek Pesanggerahan. Di balik masker hitam, kesedihan ibunda Alvaro tetap terlihat. Belum bisa banyak jawab. Aja. Makasih banyak ya. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sementara itu, AKP Syala Syah Alam Kapolsek Pesanggerahan menyebut pihak Polsek saat ini fokus kepada trauma healing pihak keluarga dari Alvaro, bocah yang 8 bulan hilang dan ditemukan sudah menjadi kerangka di kawasan Tenjo. Kami berfokus buat trauma healing kepada pihak keluarga untuk menegakkan hukumnya nanti biar dari Polres Metro Jakarta Selatan termasuk Pak Kabid Humas nanti yang lebih detail. Itu. Bakal diambil kapan jadi? Ya, pokoknya semuanya nanti runtutannya semua ada di Pak Kabid Humas yang nanti bisa lebih detail menjelaskannya. Segera mungkin, pasti segera mungkin. Dari pihak kepolisian sangat memprioritaskan hal ini, dipasti akan diutamakan. Nanti untuk semuanya terkait penanganannya seperti apa itu di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Pak Kasat Reskrim nanti mungkin lebih detailnya Pak Kabid Humas akan menjelaskan seperti itu. Kalau syok pasti ya. Syok itu pasti namanya kehilangan orang yang paling disayang, jadi kami fokus untuk melakukan pendampingan, berikan trauma healing kepada pihak keluarga seperti itu. Nanti kami dari psikologi dari Polres, dari Polda, dari Dokes Polres Polda juga melakukan pendampingan. Kini Ibu Alvaro diminta untuk menyerahkan sampel DNA guna mencocokkannya dengan jenazah Alvaro. Sementara Muhammad Reza yang merupakan saksi pelapor pembunuhan Alvaro Kiano mendatangi rumah duka untuk menemui ibu, kakek, dan nenek Alvaro. Ia datang dengan tujuan untuk berbelasungkawa dan menjelaskan kronologi awal saat mengetahui kejadian, hingga pada akhirnya ia berani untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Oh iya dong, saya membawa bukti-bukti. Setelah keduanya saya membawa saksi. Bukti apa aja Pak? Rekaman pembicaraan Bapak dengan ART Bapak? Sama anaknya yang diceritain, anaknya ART saya yang diceritakan. CCTV mungkin ada Pak? CCTV ini tidak ada. Ya, itu. Ya dari bukti-bukti kecil itu terungkaplah siapa pelakunya dan jenazah di mana. Reza juga menyampaikan bahwa pada saat melaporkan kejadian, ia membawa bukti berupa rekaman kesaksian anak ART-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi benarkan Alex Iskandar ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho jadi tersangka pembunuhan. Ya, Alex Iskandar meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menetapkan Alex Iskandar ayah tiri Alvaro Kiano Nugroho sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Alvaro. Kini Alex Iskandar menjadi sorotan karena disebut meninggal dunia di tahanan setelah ditetapkan tersangka. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik. Karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Melalui saksi kunci dilihat dari pintu, itu ada bilah kaca di tengah, melihat
tersangka sudah dalam posisi menghilangkan nyawanya dengan cara gantung diri. Tugimin, kakek Alvaro Kiano Nugroho mengungkapkan usai ditangkap pada Rabu malam 19 November, Alek dinyatakan meninggal dunia di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin pagi 24 November. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Alek Iskandar itu sebetulnya orangnya baik ya, orangnya kalau menurut saya baik, tadinya itu baik. Kalau datang ke sini sopan, cium tangan, segala macam. Tapi pada kenyataannya justru seperti ini, dia malah melakukan hal-hal yang mencerderain keluarga saya. Sebelumnya, ayah tiri Alvaro sempat melakukan pencarian bersama keluarga ketika Alvaro dilaporkan hilang di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati Anyus melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait kematian Alvaro, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hendri Aprila di Masjid Al-Muflihun. Ya Hendri, apakah sudah ada informasi kapan polisi akan melakukan olah TKP di masjid di mana awalnya korban Alvaro ini menghilang? Yasmin, Togi, dan juga pemirsa, tentu untuk sampai sejauh ini kami memantau belum ada informasi terbaru berkaitan dengan proses olah TKP yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekiranya kalau informasi yang kami telusuri dan juga kami cari bahwa rencananya akan dilakukan pada pukul 10 pagi hari waktu Indonesia Barat, tepatnya di TKP masjid yang berada di dekat dari kediaman dari kakek dan juga nenek dari bocah berusia 6 tahun dengan nama Alvaro Kiano. Dan tidak hanya itu, Yasmin dan juga pemirsa, tentu nantinya olah TKP akan dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, yang kemudian ini akan dilakukan di salah satu titiknya adalah di masjid tempat saat Alvaro dibawa ataupun diculik oleh ayah tiri yang menjadi pelaku dalam penculikan dan juga pembunuhan Alvaro Kiano. Tentu tidak hanya itu, berkaitan dengan informasi tes DNA. Jadi kalau memang sebelumnya ibu kandung dari Alvaro sendiri telah melakukan tes DNA di Rumah Sakit Kramat Jati, dan kemudian pihak dari RS Polri Kramat Jati pun sudah mengantongi 2 kantong jenazah, di mana dengan rincian 1 kantong jenazah berisi pakaian dan yang kedua kantong jenazah ini berisi tulang berulang. Dan tentu Yasmin, Togi, dan juga pemirsa, kalau memang informasi terakhir yang kami terima dalam proses tes DNA ini, pihak dari RS Kramat Jati pun juga telah mengantongi sampel DNA dari ibu kandung Alvaro sendiri untuk nantinya akan ditentukan hasil tes DNA tersebut. Dan kami pun juga memantau di TKP, tepatnya di kediaman rumah dari kakek dan juga neneknya tempat Alvaro tinggal, di mana memang cukup sepi, bahkan pintu pun tertutup, yang juga diinformasikan oleh pihak dari tetangganya bahwa dari pihak keluarga ini meminta untuk beristirahat dan tidak didatangi oleh awak media terlebih dahulu, karena mengingat sebelumnya juga telah terbuka dan saat ini sedang melakukan istirahat untuk nantinya juga informasi yang kami terima akan mengikuti proses dari olah TKP yang dilakukan di Masjid Al-Muflihun sendiri yang ada di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tidak hanya itu, Yasmin dan juga pemirsa, tentu kalau berkaitan dengan informasi yang juga kami dapat ulas kembali, memang Alvaro ini merupakan bocah berusia 6 tahun yang sebelumnya dikabarkan hilang selama 8 bulan maksud kami, kemudian ditemukan di kawasan Bogor, tepatnya di wilayah Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan ditemukan dalam kondisi tulang belulang. Dan tentu juga sampai sejauh ini dari pelaku yang merupakan ayah tiri dari Alvaro sendiri pun juga sebelumnya telah dilakukan penahanan, dan informasi terakhir yang kami terima yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa pihak dari ayah tiri sendiri ataupun ayah tiri dari Alvaro sendiri telah mengakhiri ataupun membunuh diri di di ruang konseling saat dilakukan proses pemeriksaan seperti itu. Dan tidak hanya itu, Yasmin dan juga pemirsa, sejauh ini kami masih menunggu informasi maupun tanda-tanda yang cukup berarti di Masjid Al-Muflihun maksud kami, tepatnya di kawasan Pesanggerahan di Jakarta Selatan, untuk nantinya akan dilakukan olah TKP.
Kita akan tunggu bersama-sama bagaimana hasil olah TKP yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Dalam hal ini adalah meninggalnya bocah berusia 6 tahun dengan nama Alvaro Kiano yang kemudian sebelumnya dikabarkan hilang. Sementara Yasmin dan juga Togi. Terima kasih rekan Hendri Aprila melaporkan langsung dari Pesanggerahan Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali Hendri. Saatnya MZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.